Kalian pasti tahu ada banyak banget jenis konstruksi dalam pembuatan sepatu, mulai dari cementing, foxing, stitching, sampai hand welting. Semuanya itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Tapi tahukah kalian kalau ada konstruksi sepatu yang paling payah tapi sangat menguntungkan buat produsen dan konsumen? Sesuai namanya, konstruksi sepatu ini dibuat dengan menyuntikkan material sol cair langsung ke bagian bawah sepatunya. Molding injection payah bukan karena kualitasnya yang jelek. Dia payah karena tidak bisa membenamkan teknologi mutakhir seperti sepatu cementing dan tidak ada seni seindah hand welting. Tapi sebagai benda pakai, sepatu molding injection ini bisa dibilang salah satu yang terbaik lah. Tahapan produksinya terbilang cukup simpel jika dibayangkan. Mulai dari pencampuran material awal sol sepatu berupa biji plastik berbahan dasar EVA, TPR, PVC atau PU yang nantinya ini dicampur dengan biji pewarna. Mereka dimasukkan ke dalam satu mesin pengaduk besar untuk dipanaskan dengan suhu sekitar 160-200 derajat Celcius sampai berupa bubur plastik. Bubur plastik tersebut kemudian masuk ke dalam mesin injeksi dan kemudian disuntikkan ke cetakan sesuai dengan bentuk sol yang sudah tersedia. Setelah itu, sol-sol tersebut langsung masuk ke mesin pendingin untuk mempercepat proses pengerasan sol. Setelah sol pengeras, mereka dicabut dari cetakan dan semua sisa material dibersihkan di bagian QC, sekaligus memastikan tidak ada cacat, warna yang sesuai, dan ukuran yang presisi. Yang spesial dari konstruksi ini, jika ada sol yang cacat, mereka bisa dilelehkan kembali dan dibuat ulang. Jadi tidak ada material yang terbuang sia-sia. Terdengar simpel bukan? Tapi tunggu, sebelum kamu mengetahui modal untuk membuat sebuah lini produksi sepatu molding injection. Mulai dari mesin molding injection, harganya ini mulai dari 300 juta untuk mesin bekas atau skala kecil, hingga 2 miliar untuk mesin yang lebih canggih. Kemudian ada cetakan atau molding sepatu yang harganya juga tidak murah. Untuk satu size cetakan sepatu, harganya ini mulai dari 50 juta sampai 300 juta rupiah. Jadi bayangin, untuk bikin size 38 sampai 45 aja, udah berapa modal yang diperlukan. Dan kalian masih pengen bilang sepatu lokal itu harus murah. Belum lagi alat pendukung lain seperti mesin pendingin, hyper dryer, sampai grinder yang masih butuh ratusan juta lagi. Makanya pabrik sepatu itu bisnis yang padat modal. Kalau mau murah, bisa tiru abang-abang di video ini. Tapi jangan salah, brand sekelas Nike atau Vans juga masih memiliki produk yang menggunakan konstruksi ini. Sebut aja Nike Infinity Run 4 dan Vans Lite. Konstruksi ini masih sering dipakai karena beberapa alasan. Mulai dari konsistensi produk dengan kualitas, berat, dan bentuk yang sama persis. Kecepatan dan efisiensi biaya untuk produksi skala besar, desain tanpa batas, dan paling penting kekuatan sepatunya yang dijamin tahan jebol kalau dibandingkan dengan konstruksi cementing atau vulkanisir. Kita sendiri punya beberapa brand Indonesia yang kuat di lini molding injection dan terbukti masih survive sampai hari ini. Sebut aja Aerostreet, Ardiles, Porto, dan terbaru yang baru banget kami tahu adalah Humeda. Gak menutup kemungkinan masih banyak brand Indonesia yang survive dengan mengandalkan produk sepatu molding injection. Karena sepatu dengan konstruksi ini memungkinkan banget buat ngehadirin produk yang sesuai untuk kelas menengah ke bawah yang lebih mengutamakan fungsi dan durabilitas. Dengan harga 100 ribuan aja udah bisa ngasih kita sepatu yang bisa kita siksa setiap hari tanpa takut rusak. Tapi kita bicara Indonesia, industri sepatunya sudah kalah maju dari Cina. Dengan terbuka lebarnya gerbang impor, mau legal ataupun ilegal, ini udah memastikan kalau produk kita bakal kalah telak, khususnya dari segi harga. Karena biaya produksi di sana udah jauh lebih murah dan kekuatan produksi mereka jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Bayangin aja, kalau Humeda bisa jual sepatu dengan harga 120 ribuan aja, sepatu sport fashion impor dari Cina itu harganya cuma 50 ribu. Hampir 60% lebih murah. Indonesia mungkin bisa jadi jawara sepatu molding injection hanya dengan branding yang berhasil. Contohnya bisa kita lihat dari Aerostreet. Biarpun sepatunya sangat nihil teknologi, mereka berhasil naikin value brandnya lewat kolaborasi-kolaborasi terbatas dan power content mereka di media sosial. Makanya mereka bisa dibilang jadi salah satu pionir yang ningkatin awareness masyarakat Indonesia buat mulai mempertimbangkan sepatu lokal. Itu pun dimulai oleh Aerostreet dengan proses yang cukup panjang untuk bisa sampai ke titik sekarang ini. Apakah ada brand Indonesia lain yang mampu seperti mereka? Yang jelas, molding injection ini mungkin konstruksi sepatu yang paling payah. Tapi karena mereka, hampir semua orang Indonesia bisa menggunakan sepatu berkualitas dengan harga terbatas.